Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang eksplorasi tren IT Expert System. Yang pertama, Fatimah Azhara, NIM 2021-53011. Yang kedua, saya sendiri, Nur Rosidah, NIM 2021-53017. Yang ketiga, Muhammad Rizky, NIM 2021-530. Aji Lukito, NIM 2021-53050. Definisi dan kegunaan Expert System. Definisi Expert System atau adalah sistem mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan para ahli atau satu sistem komputer. Expert System menggabungkan pengetahuan dari banyak pakar atau ahli dalam berbagai bidang. Expert System membantu orang-orang ketika mereka harus membuat keputusan penting dan kompleks. Manfaat Expert System yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengguna sehingga dapat menjadi semakin atau meningkatkan produktivitas. Yang kedua, memberikan informasi yang lebih akurat karena lebih konsisten kebenarannya. Telah teruji hasil kebenarannya solusi dari berbagai ahli wilayah maupun nasional. 4. Penguatan waktu dalam menyelesaikan masalah yang kompleks. Yang terakhir, memungkinkan penggabungan berbagai bidang pengetahuan dari berbagai pakar untuk dikombinasikan. Perkenalkan, nama saya Fatimah Azhara, NIM 2021-53011. Ciri-ciri Expert System. 1. Terbatas pada domain keahlian tertentu. Kedua, dapat memberikan penalaran untuk data yang tidak pasti. 3. Dapat mengemukakan rangkaian alasan-alasan yang diberikan dengan cara yang dipahami. 4. Berdasarkan aturan atau rule tertentu. 5. Dirancang untuk dikembangkan secara bertahap agar bisa menghasilkan informasi yang lebih baik dan akurat. Kelebihan Expert System. 1. Masyarakat yang bukan pakar atau masyarakat awam bisa memanfaatkan keahlian di bidang tertentu tanpa kehadiran langsung seorang ahli. 2. Mengambil dan melestarikan keahlian langka. 3. Menghemat waktu dalam penyelesaian masalah yang kompleks. 4. Dapat digunakan untuk mengakses basis data dengan cara cerdas. 5. Sebagai media pembelajaran. Kelemahan Expert System. 1. Biaya yang diperlukan untuk membuat, memelihara, dan mengembangkannya sangat mahal. 2. Sulit dikembangkan. 3. Sistem pakar tidak 100% benar. 4. Pendekatan oleh setiap pakar untuk suatu situasi atau problem dapat berbeda-beda meskipun sama-sama benar. 5. Transfer pengetahuan dapat bersifat subjektif dan bias. 6. Kurangnya rasa percaya pengguna dapat menghalangi pemakaian sistem pakar. Next. Perkenalkan, nama saya Aji Lukito, NIM 2021-53050. Struktur Expert System. Pertama, basis pengetahuan atau knowledge base. Tersusun atas fakta yang berupa informasi tentang objek dan kaidah yang merupakan informasi tentang cara bagaimana membangkitkan fakta baru dari fakta yang sudah diketahui. 2. Mesin inferensi atau inference engine. Merupakan proses yang digunakan dalam sistem pakar untuk menghasilkan informasi yang telah berfungsi dan 3. User interface. User interface berfungsi sebagai alat atau media komunikasi antara user dengan program.
Keempat, akuisisi pengetahuan, knowledge acquisition, merupakan akumulasi, transfer, dan transformasi keahlian dalam menyelesaikan masalah dari sumber pengetahuan ke dalam program komputer. 5. Workplace atau Blackboard. Workplace atau Blackboard merupakan area dari sekumpulan memori kinerja yang digunakan untuk merekam kejadian yang sedang berlangsung termasuk keputusan sementara. 6. Fasilitas penjelasan. Fasilitas penjelasan adalah komponen tambahan yang akan meningkatkan kemampuan sistem pakar, digunakan untuk melacak respon dan memberikan penjelasan tentang kelakuan sistem pakar secara interaktif melalui pertanyaan. Terakhir, perbaikan pengetahuan. Pakar memiliki kemampuan untuk menganalisis dan meningkatkan kinerjanya serta kemampuan untuk belajar dari kinerjanya. Kemampuan tersebut penting dalam pembelajaran terkomputerisasi sehingga program akan mampu menganalisis penyebab kesuksesan dan kegagalan yang dialaminya dan mengevaluasi apakah pengetahuan yang ada masih cocok untuk digunakan di masa mendatang. Kategori expert system: 1. Interpretasi, 2. Proyeksi, 3. Diagnosis, 4. Desain, 5. Perencanaan, 6. Pengawasan, 7. Pelacaan dan perbaikan atau debugging and repair, 8. Instruksi, 9. Pengendalian, 10. Seleksi, terakhir simulasi. Metode dalam expert system. 1. Analytical hierarchy merupakan salah satu metode yang menerapkan sistem pakar untuk dapat mengambil keputusan dengan melakukan perbandingan antara beberapa pasangan serta kriteria yang berada dalam suatu variabel. 2. Breadth first search merupakan algoritma yang berfungsi untuk melakukan pencarian data secara luas atau melebar dalam expert system. 3. Best first search atau BFS merupakan hasil kombinasi dari metode DFS dan breadth first search yang membuat sistem pakar menyajikan tampilan output dari hasil analisa variabel yang telah diproses sebelumnya. Keempat, deep first search atau DFS menerapkan sistem pakar di mana algoritma yang digunakan merupakan proses penelusuran menggunakan struktur pohon atau graf dan berpatokan pada tingkat kedalaman data. 5. Penelusuran ke depan, forward chaining, merupakan teknik penalaran yang termasuk dalam sistem pakar yang mana diawali dari digunakan untuk menilai suatu kebenaran terhadap hipotesis yang dikembangkan. Penelusuran ke belakang, backward chaining. Backward chaining melakukan pelacakan sistem keputusan dimulai dari tahap menarik kesimpulan pada sebuah titik penalaran. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan hipotesis hingga fakta yang ditemukan untuk memberikan value dan penguatan dari hasil kesimpulan. Nama saya Muhammad Rizky, nomor NIM 2021-53041. Contoh penerapan expert system pada bidang kesehatan. Aplikasi E2G Lite yaitu sistem yang didesain untuk menerima masukan konsultasi dari user atau pengguna. Pada bidang medikal, dilakukan analisis berdasarkan jenis penyakit menggunakan algoritma program yang sudah dikembangkan oleh tim dan ahli dalam mengatasi penyakit seseorang. Pada bidang manajerial, dilakukan analisis, sintesa, dan integrasi untuk membangun perusahaan dengan analisis pada expert system. Pada bidang kesehatan, farmakologi dan terapi merupakan sistem bidang yang besar dan kompleks karena sistem diharuskan untuk menganalisa pengguna obat secara benar, tepat, dan akurat dalam tindakan medis. Pada bidang psikologis, digunakan sistem pakar salah satunya untuk menganalisis gangguan pada anak. Kesimpulan, sistem pakar dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat,
dengan proses pengambilan keputusan berdasarkan informasi dan fakta yang ada. Jenis metode yang akan digunakan dapat dipilih dengan mempertimbangkan faktor keuangan dan sumber daya manusia yang ada pada bisnis. Pastikan juga untuk memperhatikan algoritma dari sistem dengan menyesuaikan terhadap kebutuhan bisnis yang dijalankan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.